Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dan yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Nur Lutfiana M.Com yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami yang akan mempresentasikan program yang telah kami buat, yakni dengan judul Audit Informasi pada Web Penerimaan Murid Baru pada SMA IT Ashifa Dua Sikul menggunakan framework COVID-5. Sebelum dimulai, izin memperkenalkan terlebih dahulu. Kami terdiri dari 4 personil ya. Yang pertama saya sendiri, Irham Fijer Ali. Lalu berikutnya ada Bapak Sukenda Hebau, dan ada Bapak Muhammad Fahru Roji, dan yang terakhir ada Bapak Muhammad Sulistyo. Untuk pendahuluan, izin menyampaikan pertama adalah Yayasan Ashifa Al-Khairiyah merupakan sebuah lembaga non pemerintah atau yang disebut NGO ya, yang sifatnya nirlaba, bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Penerimaan murid baru atau yang kita singkat PMB merupakan kegiatan rutinannya tiap sekolah. Nah, pada tahap ini calon siswa atau orang tua mendatangi sekolah untuk mendaftarkan anaknya atau peserta didiknya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yayasan Ashifa Al-Khairiyah sudah sangat berkembang ya. Di antara layanan utamanya yakni adalah menggunakan teknologi. Salah satu layanan yang digunakan adalah layanan penerimaan murid baru sudah berbasis website atau sistem informasi. Dari segi pelayanan dari awal ya, informasi awal, pembayaran, rangkaian tes hingga pengumuman. Pada itu, ini menjadi dasar kenapa kami memilih judul layanan tersebut. Untuk latar belakang ini, audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan evaluasi fakta untuk menentukan apakah suatu sistem informasi telah melindungi aset atau menjaga 1-2 integritas data dan memungkinkan tujuan organisasi tercapai secara efektif ya, dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Salah satu alat ukur digunakan dalam audit sistem informasi adalah atau Control Audacity for Information and Related Technology. Nah, sistem PMB atau penerimaan murid baru online telah diimplementasikan ya oleh yayasan tersebut selama kurang lebih 5 tahunan ya. Dalam implementasi tersebut pada WPMB telah terjadi banyak perubahan ataupun perbaikan pada sistem tersebut. Dengan adanya perubahan dan perbaikan memungkinkan terjadi kesalahan pada sistem. Maka ini disimpulkan beberapa pertanyaan yang menyimpulkan kenapa kami memilih judul ini. Pertama adalah bagaimana gambaran penerapan sistem proses penerimaan murid baru secara online di sekolah tersebut. Yang kedua, bagaimana gambaran kualitas sistem informasi penerimaan murid baru secara online di SMA IT Ashifa berdasarkan domain DSS. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari poin. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian audit informasi serta pengertian COVID-5 yang akan disampaikan oleh Bapak Sukenda. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan pengertian audit sistem informasi. Audit atau auditing adalah proses sistem yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan mengenai penilaian,
mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasil kepada para pengguna yang berkepentingan di perusahaan atau organisasi. Kemudian sistem informasi merupakan sebagai suatu audit operasional terhadap manajemen sumber daya informasi secara efektif, efisiensi, dan ekonomis untuk unit fungsional sistem informasi pada organisasi. Maka audit sistem informasi adalah satu proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik perusahaan atau organisasi serta menjaga integritas data dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan secara efisien dan efektif dengan menggunakan sumber daya yang sudah dimiliki secara efisien. COVID-5. Apa sih itu COVID? COVID merupakan Control Objective for Information and Related Technology. COVID-5 diperkenalkan pada tahun 1996 dan COVID merupakan kerangka kerja tata kelola IT dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak atau gap yang ada antar kebutuhan yang dikendalikan. COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi maupun pemerintahan dalam mengelola dan manajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Next. Ada beberapa prinsip prinsip COVID-5. Yang pertama yaitu meeting stakeholder need, memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Perusahaan menciptakan nilai bagi stakeholder dengan mempertahankan keseimbangan antara realisasi manfaat, optimalisasi risiko, serta penggunaan sumber daya. Kemudian prinsip yang kedua, covering the enterprise end-to-end, mencakup enterprise end-to-end, mengintegrasikan tata kelola perusahaan TI dalam tata kelola perusahaan, mencakup semua fungsi dan proses dalam perusahaan, menganggap semua tata kelola dan manajemen TI enable untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga, play a single integrated framework, menerapkan single framework yang terpadu berkaitan dengan IT standar dan praktek terbaik, masing-masing memberikan bimbingan pada subset dari kegiatan TI. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat, enabling a holistic approach, mengaktifkan tata pendekatan yang menyeluruh. Manajemen TI perusahaan yang efisien dan efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan mempertimbangkan beberapa komponen yang berinteraksi. Kemudian prinsip yang kelima, separating governance from management, memisahkan tata kelola dari manajemen. Kerangka berbagai struktur organisasi dan melayani tujuan yang berbeda. Oke, saja dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adi untuk menjelaskan berikut. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian tahap yang dilakukan oleh Akis melakukan penelitian, mulai dari melakukan studi literatur tentang sistem audit ini. Tahap awal identifikasi masalah, tujuan batasan, studi pendahuluan, studi pustaka, studi objek penelitian. Tahap pengumpulan pengolahan, identifikasi tujuan, proses bisnis, activity TI, pengumpulan data, wawancara, studi dokumen, kuesioner, dan observasi. Tahap analis hasil
pengolahan data, analis objek lima pada domain DSS, analis rekomendasi, tahap kesimpulan dan tahap penelitian. Tahap pertama dengan melakukan analisis dan mengidentifikasi masalah pada sistem web, penerimaan berita FIPA, dan bagaimana cara menggali masalah. Tahap pengumpulan pada tahap ini mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan pada wawancara. Dibutuhkan seperti wawancara, membagi kuesioner, dan observasi. Tahap analis validasi adalah tingkat kebenaran data, menunjukkan fakta yang dimaksud pada tetapi data yang tidak valid menghasilkan kesimpulan yang tidak valid meskipun data diolah dengan analis statistik yang benar. Selanjutnya analisa data. Tahap analis indeks maturity yang dapat kemudian dibuat oleh skala yang akan dikatakan lagi ke dalam maturity level untuk mengetahui tingkat kematangannya berdasarkan dari data kuesioner yang sudah tervalidasi kemudian dianalisis dan diberikan rekomendasi. Seperti contoh di samping 0,00 sampai dengan 0,50 nilai 0 incomplete proses, yaitu proses tidak lengkap. 0,51 sampai 1,50 yaitu nilai 1 performance proses dijalankan. 1,51 2,50 yaitu nilai 2 manage proses diatur. 2,51 sampai 3,50 yaitu nilai 3 stabilizer proses tetap. 3,51 sampai 4,50 yaitu nilai 4 producible proses diukur. 4,51 5,00 yaitu nilai 5 optimizing proses optimal. Oke, demikian yang saya jelaskan. Selanjutnya kepada Bapak Osi, dipersilakan. Terima kasih Pak Adi. Saya Muhammad akan menjelaskan untuk hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan hasil questionnaire, maka dapat dihasil nilai-nilai pada tiap aktivitas yang ada pada domain DSS dan dimasukkan ke dalam form kerja audit. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah mencari rata-rata nilai pada tiap proses untuk mengetahui bagaimana kondisi proses yang ada. Berikut ini adalah rekapitulasi nilai proses pada domain DSS. Ini ada satu tabel di mana pada subdomain DSS 01 yaitu operasi mencapai rata-rata 4,118 dengan level pembulatan 4. Kemudian pada subdomain DSS 02 yaitu mengelola permintaan layanan dan mengelola insiden itu mencapai rata-rata 4,208 dengan pembulatan level 4. Kemudian pada subdomain DSS 03 yaitu mengelola masalah mencapai nilai level rata-rata yaitu 4,045 dengan level pembulatan 4. Kemudian pada subdomain DSS 04 yaitu mengelola keberlanjutan mencapai nilai rata-rata 3,024 dengan level pembulatan yaitu 3. Kemudian pada subdomain DSS 05 yaitu mengelola layanan dan keamanan mencapai nilai level rata-rata 4,510 dengan level pembulatan 4. Kemudian yang terakhir pada subdomain DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis mencapai rata-rata 4,156 dengan level pembulatan 4. Next, Mas. Nah, kemudian di sini ada analisis gap. Analisis gap ini dilakukan untuk mencari selisih dari level viability yang didapat dengan level target yang ingin dicapai. Dalam penentuan level target ini dibutuhkan level yang sedang dituju dan level rata-rata yang didapat. Nah, kemudian di sini ada satu tabel berdasarkan audit yang dilakukan pada lingkungan dasar di DSS 01
manage operation didapat level existing 4. Kemudian level targetnya yaitu 5 dengan gap 1. Kemudian di DSS 01 manage service request and incident didapat level existing 4. Kemudian level targetnya 5 dengan gap 1. Kemudian untuk DSS 03 manage problem didapat level existing 4. Untuk level targetnya 5, kemudian gapnya 1. Kemudian untuk DSS 04 manage continuity didapat level existingnya 3. Untuk level targetnya 4 dengan gapnya 1. Kemudian untuk DSS 05 manage security service untuk level existingnya yaitu 4 dengan level target 5 dan gapnya 1. Kemudian yang terakhir untuk DSS 06 manage business process control level existing dapat 4 dengan level target 5 dan gapnya 1. Nah, dari hasil penelitian dari setiap level tingkat kematangan atau maturity level untuk sistem web penerimaan murid SMA IJS SIPA adalah level 4 yaitu predictable. Artinya Cukup. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan audit yang telah dilakukan pada web proses penerimaan seleksi murid baru MB dalam studi kasus ini menggunakan COVID-5 dengan domain DSS ya, delivery, service, and support. Maka disimpulkan dari tugas ini adalah yang pertama, kesimpulannya berdasarkan perhitungan dari level model maturity diperoleh rata-ratanya ya. Nah, jadi rata-ratanya itu dengan indeks 3,63 atau dibulatkan menjadi level 4. Nah, yang artinya sistem penerimaan siswa baru atau PMB ini pada SMA IT berada pada tingkat yang keempat atau dikelola. Dan juga menentukan bahwa sistem penerimaan murid baru pada SMA ASIPA ini memiliki kualitas yang baik. Lalu kesimpulan yang kedua, dokumentasi audit ini atau PMB ini secara online pada SMA ini dapat dijadikan atau menjadi suatu jejak audit ya, audit trail. Manakala nanti di kemudian waktu ya, di kemudian hari dilakukan audit kembali. Nah, ini sangat berguna ya sebagai pedoman atau acuan untuk audit yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah SMA IT ASIPA ini telah menggunakan sistem penerimaan murid baru yang sangat baik. Sistem ini memiliki fitur antara lain web-based ya, menggunakan web. Pendaftarannya bisa online ataupun offline, bisa datang ke sekolah langsung, dan proses waktunya secara real time. Dan pasti terintegrasi oleh layanan internet, serta memiliki layanan konsep yang dinamis. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan terhadap presentasi yang kami berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.